Yoho, apa kabar nakama semuanya? One Piece chapter 1012 ini merupakan chapter yang sangat menegangkan. Kita bisa melihat aksi adu bacot ulti dengan Big Mom. Ya, ini merupakan hal yang wajar. Jangankan Big Mom yang jelas-jelas musuh dari bajak laut binatang buas, bahkan ulti saja di waktu pertama kali bertemu dengan Kaido dalam manga ini, ia sempat berani untuk menyeletuk hal yang agak kasar. Kita juga mendapatkan adegan lucu mengenai Sanji yang saat ini menjadi anggota PMR untuk mengamankan kondisi Roronoa Zoro. Sehingga di sini hal yang ingin kami bicarakan adalah kemanakah Eiichiro Oda akan membawa plot tentang Roronoa Zoro. Jadi, selamat datang di Mega Teori Diskus OP. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Di arc Wano Kuni yang bertemakan tentang samurai, tentu saja ada banyak para fans yang berharap besar pada peran Roronoa Zoro. Karena Zoro dari dulu sangat identik terhadap samurai. Ia sangat identik terhadap katana. Ia sangat identik terhadap pendekar pedang, yang mana ini sangat cocok dengan tema arc Wano Kuni. Dan sejujurnya, jika ditarik dari perang Onigashima berjalan, kami sudah lumayan puas mengenai peran Zoro dalam perang Onigashima. Meskipun Zoro terlihat tidak bisa memberikan damage yang sangat wah pada Kaido, tidak bisa memberikan kenyataan seperti yang ia katakan pada Queen, yakni ingin membelah makhluk terkuat di dunia. Namun aksinya di atap Onigashima patut diacungi jempol. Ia mampu menahan serangan kedua Yonko sendirian. Dan dengan kondisi terluka parah itu, Zoro masih mampu untuk melukai Kaido, yang mana luka yang Zoro berikan itu adalah luka permanen. Dan karena kondisinya terluka parah, di chapter 1012 disebutkan bahwa ada sekitar 20-30 tulang Zoro yang patah. Saat ini ia sedang diperban dan tidak bisa bergerak banyak. Dan sekarang, meskipun Trafalgar Law adalah sosok dokter yang seringkali dipandang overpower karena memiliki kemampuan buah setan OP Nomi, dari kejadian ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Law bukanlah seorang pesulap yang bisa melakukan ketok magic. Law tidak bisa menyembuhkan Zoro dalam sekejap, yang berarti kita hanya bergantung pada Marco atau Tony Chopper. Dengan kondisi yang terluka sangat parah itu, kira-kira peran apa yang akan Eiichiro Oda berikan pada Roronoa Zoro? Sebuah bayangan. Kami hanya kepikiran satu hal. Jika Eiichiro Oda membuat Zoro sembuh dalam jangka waktu yang cukup cepat, ini akan memberikan beberapa dampak. Dampak yang pertama adalah tentu saja itu serasa seperti serangan kedua Yonko yang ia terima tidak ada harganya. Dampak yang kedua, Zoro terlihat terlalu OP jika ia sembuh dalam waktu yang sangat cepat. Sehingga hal yang terpikirkan oleh kami adalah Zoro akan sembuh, namun tidak sembuh total. Dan penyembuhan Zoro ini mungkin akan membutuhkan beberapa waktu. Perang Onigashima mirip seperti perang Thriller Bark, di mana perang ini terjadi malam hari dan semua protagonis seakan-akan ingin menyelesaikan semuanya pada malam hari. Bahkan di chapter 1012 ditekankan lagi oleh Izo pada Kawamatsu bahwa kita bisa membicarakan tentang apa yang akan terjadi pada Wano Kuni jika kita masih hidup hingga pagi hari. Sehingga ini akan menjadi malam yang panjang bagi mereka yang berada di Pulau Onigashima. Mereka akan berada di ambang hidup dan mati. Oke, Roronoa Zoro. Ada dua kemungkinan mengenai apa yang akan Zoro lakukan di perang Onigashima ini. Yang pertama adalah ia berperan sebagai support, yang artinya Zoro tidak ikut campur lagi untuk bertarung melawan bosnya. Zoro akan bertarung melawan King ataupun membantu di pertarungan lantai bawah Onigashima. Satu-satunya peran support terbaik bagi Zoro adalah ia bisa 1 versus 1 melawan King. Namun meski begitu, apakah mungkin hal itu terjadi? Maksud kami, saat ini ia sedang tidak bisa bergerak. Ia benar-benar dalam kondisi yang buruk. Dan kami pikir, waktu penyembuhan Zoro tidak akan terjadi 15 menit atau 30 menit. Oh ya, waktu penyembuhan yang kami maksud di sini adalah
penyembuhan yang setidaknya Zoro bisa bergerak untuk melancarkan serangan. Dan sejujurnya, kami malah kepikiran Zoro baru bisa sembuh sampai bisa bergerak dalam hitungan jam, bukan dalam hitungan menit. Tapi ya, saat pertempuran di Arc Thriller Bark, ketika berperang, waktu terasa sangat cepat. Selagi kru topi jerami asyik bertempur melawan Gekko Moria, waktu tiba-tiba menyentuh waktu imsak. Dan kemudian matahari perlahan demi perlahan mulai muncul. Sebuah gambaran di Arc Wano Kuni ini adalah arc yang tepat bagi kelompok kru topi jerami untuk mempelajari hal baru, untuk mempelajari kekuatan baru yang sekiranya bisa digunakan untuk 1 versus 1 untuk pertarungan selanjutnya. Zoro sejauh ini belum bisa menguasai pedang Enma. Ia juga belum terbiasa dalam menggunakan kekuatan Hao Shokuhaki tingkat lanjut. Dan menurut kami, justru di momen inilah momen yang tepat bagi Roronoa Zoro untuk menguasai kedua hal tersebut secara bersamaan. Jika Zoro bisa mengontrol kekuatan pedang Enma, ia bisa melancarkan sebuah serangan yang tidak membuat dirinya pingsan. Maksud kami, di awal pertempuran di atap Onigashima, ketika Zoro melancarkan pedang Enma, saking ia tidak bisa mengontrol pedang Enma, Zoro menghasilkan serangan yang luar biasa hebat. Namun setelah itu, ia sedikit tak sadarkan diri. Nah, jika kemudian Roronoa Zoro bisa sembuh dan ia malah mengeluarkan kekuatan Enma yang tidak bisa diterima oleh tubuhnya, itu akan menjadi hal yang sangat fatal bagi Roronoa Zoro. Bukan hanya luka yang ia alami menjadi tambah parah, melainkan ia juga bisa diserang oleh musuh yang ada di sekitarnya. Karena perlu diingat, di waktu ini kelompok kru topi jerami berada di tengah-tengah perang, sehingga Zoro harus bisa mengontrol pedang Enma miliknya agar bisa menghasilkan serangan yang tidak membuat dirinya hancur. Dan peran selanjutnya adalah Hao Shokuhaki tingkat lanjut. Dengan Hao Shokuhaki tingkat lanjut, kita bisa meminimalkan biaya untuk menghasilkan serangan yang maksimal. Jadi penggabungan dua unsur tersebut, yakni pengontrolan Enma serta Haki Raja tingkat lanjut, adalah cara yang harus Zoro kuasai agar ia bisa bertarung dalam kondisi yang baru saja pulih. Dan kami kepikiran bahwa bagaimana jika Zoro akan muncul sekali saja setelah ia sembuh. Maksud kami, ketika Zoro dalam masa pengobatan, tentu saja ia tidak akan terus-terusan disorot. Sehingga yang kami pikirkan adalah, sekalinya Zoro bangkit dari proses penyembuhannya itu, Eiichiro Oda akan memberikannya panggung yang luar biasa, yakni panggung untuk menggambarkan bahwa dirinya adalah seorang Ryuma. Yap, di perang Onigashima, kakek Hyogoro pernah melihat sosok Myoo pada diri Luffy, yang mana dalam kenyataannya Myoo adalah sosok mistis yang sangat dihormati di Jepang. Dan di Arc Wano Kuni ini, meskipun Roronoa Zoro menggunakan Asura, Eiichiro Oda tidak menekankan Asura. Maksud kami, tidak ada satupun orang yang menekankan tentang Asura pada Roronoa Zoro. Padahal Asura di Jepang juga merupakan sesuatu yang terkenal. Bahkan dalam manga Naruto, kita juga mengenal yang namanya Indra serta Asura. Sehingga, bagaimana jika sebenarnya Eiichiro Oda menyiapkan gambaran yang lain pada diri Zoro? Dan kami kepikiran, Zoro yang baru sembuh dari proses pemulihan itu pastinya akan digambarkan dengan perban-perban yang menempel pada tubuhnya. Dan dia dengan gambaran seperti itu menebas musuh dengan kekuatannya. Yang mungkin, yang bisa jadi ini terhubung dengan kemungkinan kedua mengenai apa yang Zoro lakukan setelah ia sembuh, yakni Zoro masih ngotot untuk menebas kepala naga. Yang mana dalam arc ini adalah arc pertama bagi cerita untuk menunjukkan Zoro memiliki keinginan untuk menebas sesuatu. Dan jika hal itu terjadi, yakni dengan penggambaran Zoro yang baru saja pulih, penuh luka serta memiliki perban di sekitar tubuhnya dan menebas ekor naga, ini akan mengingatkan pada orang-orang mengenai sosok Ryuma yang hadir pada Roronoa Zoro. Yap, apalagi di chapter 1012 di mana Zoro yang terluka dan diperban itu mengingatkan kami ketika ia masih dirawat oleh perempuan berambut pink ini. Dan di Arc Thriller Bark, penggambaran Ryuma itu memiliki perban pada tubuhnya.
Ya, kondisi tubuh Ryuma ini terlihat seperti baru saja mengalami pertarungan yang besar. Sehingga bagaimana menurut nakama semuanya? Sebetulnya kami tidak terlalu berharap banyak mengenai Zoro yang mungkin akan menebas Kaido. Karena di cerita sekarang, Eiichiro Oda benar-benar seperti sudah mulai memfokuskan tentang Luffy yang 1 versus 1. Namun meski begitu, di chapter yang sama juga, yakni chapter 1012, Yamato bergegas menuju ke suatu tempat setelah ia mendengar bahwa Luffy mengalami pertarungan 1 versus 1. Yang mana banyak para fans menganggap bahwa Yamato ingin join ke dalam pertarungan melawan Kaido. Dan ini membuat kami berpikir ulang bahwa pertarungan tentang Kaido ini masih sangat fleksibel. Eiichiro Oda masih memiliki banyak opsi tentang bagaimana Kaido akan kalah. Jadi, ya masih ada kemungkinan bagi Zoro untuk tetap ikut campur mengenai sang belut Kaido. Sehingga sekali lagi, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.